mulutmu harimaumu. Itu merupakan fitnah yang kejam. Pemirsa, perang terbuka antara PDI Perjuangan melawan Budi Aris Setiadi dimulai. PDI Perjuangan telah secara resmi melaporkan Ketua Umum Projo yang juga Menteri Koperasi dan juga mantan Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi ke Bareskrim Polri. Dalam laporannya, PDI Perjuangan menyebut fitnah dilakukan Budi Ari karena menyebut partai PDI Perjuangan terlibat dalam kasus judi online di Kominfo. Untuk membahasnya sudah bersama saya di studio Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik. Tapi sebelum berdiskusi kita akan simak informasi berikut ini. Sejumlah kader PDI Perjuangan mendatangi Bareskrim Polri Selasa 27 Mei 2025 untuk melaporkan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi terkait pencemaran nama baik. Kami ini sebagai kader PDI Perjuangan rasa tersakiti atas pernyataan ya yang disampaikan oleh Budi Ari yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan. Nah ini kami PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, kami merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah fitnah. Sebelumnya viral rekaman suara diduga Budi Ari menyampaikan kepada wartawan menuding PDIP dan Menko Polhukam yang disebutnya menerima 50% jatah pengamanan judol. Dalam rekaman itu diduga Budi Ari juga menyebut PDIP sebagai otak framing kasus judol yang menjeratnya. Karena informasi terkait 50% jatah judol untuk Budi Ari merupakan bersumber dari dakwaan resmi jaksa PDI Perjuangan dan Menko Polhukam Bapak Budi Gunawan tidak mungkin dan tidak bisa melakukan intervensi terhadap dakwaan jaksa. Menanggapi langkah yang diambil kader PDIP yang melaporkan Budi Ari ke Bareskrim Polri, Ketua DPR sekaligus DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mendukung sepenuhnya langkah ini. PDIP ada yang melapor ke Polda terkait hal ini? Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharap karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti, jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Tim Liputan NTV melaporkan. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik. Selamat sore Mas Freddy. Selamat sore Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio kami dan tampaknya sudah bergabung juga melalui sambungan Zoom Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Seno. Selamat malam Mbak, selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya ke Mas Freddy terlebih dahulu. Mas Freddy, tanggapan Anda setelah kader PDI Perjuangan melaporkan Ketua Umum Anda? Ya, terima kasih. Jadi kan kalau saya nggak salah, saya juga melihat, membaca dari media bahwa dasar kader-kader PDIP melaporkan Budi Ari adalah adanya rekaman yang tersebar di publik ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa rekaman tersebut adalah komunikasi privat, komunikasi pribadi antara Budi Ari ya dengan Pemret dan wartawan sebuah media online. Ya, jadi beliau mengklarifikasi, Budi Ari mengklarifikasi dan ingin menanyakan. Ya, karena media online itu menulis sebuah berita dengan judul yang sangat bombastis, memframing Budi Ari. Boleh saya ini bacakan sini. Jadi buset, ternyata ex-Menkominfo Budi Ari minta jatah uang pengamanan judi online 50%. Oke. Ya, jadi Budi Ari menyampaikan kepada mereka itu tidak betul. Ya, tidak ada dakwaan yang menyebutkan seperti itu. Ya, itu hanya mainan para terdakwa itu. Ya, memframing dia, ikut menyeret-nyeret dia di dalam kasus ini. Ya, itu yang dia sampaikan di dalam komunikasi tersebut. Tapi namun ya Budi Ari minta
Ya, karena oleh wartawan saya tulis ya, dia bilang jangan ditulis dulu, jangan dipublikasikan karena menurut Budi Ari timingnya nggak tepat. Nanti saatnya dia akan melakukan klarifikasi langsung perihal ini. Cuma dia langsung komunikasi dengan Pemret dan wartawan tersebut karena dia tidak ingin ya wartawan itu ya ikut-ikutan memframing Budi Ari karena itu tidak betul. Karena di dakwaan itu tidak disebut ya ada bahwa Budi Ari menerima jatah bahkan menyetujui, mengetahui atau meminta jatah. Jadi itu sangat merugikan Budi Ari. Oke, nah, tapi itu sekali lagi itu komunikasi privat. Oleh karena itu tidak tahu bahwa itu direkam. Tidak tahu. Budi Ari dalam hal ini tidak tahu itu direkam, ya ini penting, dan tidak tahu dan tidak menyuruh menyebarluaskan rekaman itu. Ya, jadi semacam omongan off the record, hanya klarifikasi langsung. Tapi bilang off the record tidak, Mas, sebelum menyatakan bahwa kan statementnya kemudian sekarang di highlight bahwa PDI Perjuangan dan Menko Polhukam terima jatah 50% dan bahwa PDIP adalah otak dari framing terhadap Budi Ari. Itu kan semua yang kemudian menjadi highlight hari ini ya. Apakah itu memang benar-benar dikatakan dan apakah sebelumnya mengatakan off the record? Tidak mengatakan off the record, tetapi dibilang jangan ditulis di situ, jangan dipublikasikan. Nah, jadi Budi Ari sudah melakukan tabayun dengan Pemret dan wartawan ini, ya. Pemret dan wartawan ini sudah melakukan tabayun. Jadi mudah-mudahan di dalam waktu dekat ini para Pemret ini dan wartawan ini akan melakukan sesuatu. Saya tidak tahu apa persisnya, kita tunggu saja apakah nanti itu klarifikasi atau apa, biar semakin jelas di publik. Yang pasti kami tekankan bahwa ya komunikasi itu adalah komunikasi pribadi, komunikasi privat. Budi Ari tidak menyebut itu di ruang publik, Budi Ari tidak menyebut itu di hadapan umum. Oleh karena itu tidak ada fitnah di situ, tidak ada pencemaran nama baik di situ. Oke, saya ke Mas Seno sekarang. Mas Seno, tanggapannya. Halo, Mas Seno. Mas Seno, masih bisa mendengar suara kami? Oke, tampaknya masih mengalami gangguan. Kami akan mencoba memperbaiki hubungan sambungan Zoom dengan Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDI Perjuangan. Saya ingin kembali meneruskan tadi, Mas Freddy, ketika kemudian sekarang sudah menjadi viral, PDIP marah, kemudian melaporkan, apa tanggapan dari Pak Budi Ari? Ya itu yang saya katakan tadi, jadi karena ini sudah menjadi viral, ya, memang kan Budi Ari oleh politisi PDIP diminta melakukan klarifikasi. Nah, sebelum melakukan klarifikasi, beliau tabayun dulu kepada, saya bilang tadi, Pemret. Tabayun ini maksudnya mau ngapain nih, Mas? Ya, ini kan menyebar. Menyebar. Beliau mau bertanya, ya, apakah itu benar kalian misalnya yang menyebarkan, kepentingan kalian apa, kan begitu, niat kalian apa. Sudah dapat jawaban belum? Ya itu yang saya sampaikan tadi. Saya sampaikan tadi, mudah-mudahan di dalam waktu dekat ini para wartawan dan Pemret itu akan melakukan sesuatu. Kita belum tahu persisnya apakah klarifikasi atau mencabut itu rekaman. Pokoknya akan melakukan sesuatu. Kita akan tunggu bersama-sama. Yang pasti saya sampaikan tadi, saya sampaikan sekali lagi, tidak ada niat Budi Ari, ya, tidak ada niat Budi Ari untuk mencemarkan atau menfitnah PDIP dalam hal ini. Oke. Ya. Mengapa tidak mengatakan itu sendiri sekarang? Ya, dia harus memastikan dulu, Mbak, permasalahannya ya tentang rekaman tersebut. Oke. Ya. Apa yang harus dipastikan? Loh, yang saya katakan tadi bahwa ya apa ini maksudnya wartawan-wartawan ini menyebarkan itu. Ini kan tujuannya kan dia itu mengklarifikasi langsung kepada kalian supaya kalian jangan ikut-ikutan. Itu kan framing jahat, ya. Itu kan framing. Jadi kalian jangan ikut-ikutan. Nah, tujuannya seperti itu. Terus kemudian kenapa disebarluaskan? Nah, jadi itulah tujuannya Budi Ari melakukan klarifikasi itu. Jadi kami melihat memang di sini ya rekaman ini atau penyebar luasan rekaman ini tidak sesuai dengan kaedah-kaedah atau kode etik jurnalistik. Kami juga ini bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang ada. Oke. Kami melihatnya seperti itu. Baik, saya mencoba menyapa lagi Mas Seno, apakah bisa mendengar suara kami? Bisa Mbak, selamat malam. Malam. Mas Seno mungkin tadi mendengar sedikit komentar dari Mas Freddy yang mengatakan bahwa itu rekaman yang seharusnya tidak menyebar ke publik. Mungkin tanggapan dari Mas Seno? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya ada dua perspektif di dalam case persoalan ini yang dari kemarin sudah cukup ramai kita bicarakan. Yang pertama adalah dari case penyebarluasan hasil rekaman itu yang hari ini bisa dinikmati oleh siapapun, didengarkan oleh siapapun di medsos dan tersebar secara luas. Yang kedua adalah soal materi substansi yang dibicarakan di dalam percakapan itu. Iya. Nah, buat kami di PDI Perjuangan dan masyarakat awam pada umumnya, kami memang tidak tahu bagaimana kok tiba-tiba ada rekaman itu muncul. Yang pasti bahwa rekaman itu ada adalah sebuah fakta. Dan di dalam rekaman itu jelas apa yang tersampaikan, bahwa jelas ada nama-nama yang disebut dan dicatut, bahwa kemudian itu mencatut dan membawa serta nama institusi PDI Perjuangan itu adalah suatu hal yang tidak bisa dielak lagi. Suatu hal yang sudah semua orang mendengarkannya dengan gamblang dan jelas di dalam rekaman itu. Soal bagaimana rekaman itu muncul, soal siapa yang pertama kali menyebarkan tentu kita tidak tahu. Tetapi bahwa ada rekaman itu dan sumber suara dari rekaman itu bisa diidentifikasi, itu tentunya hari ini kami dengarkan bersama-sama. Nah, bahwa ini menjadi suatu masalah bagi kami Mbak, secara prinsip ya, bagi kader-kader PDI Perjuangan secara umum, bukan karena penyebutan nama per nama, tetapi karena ada penyebutan institusi di situ. Gitu. Jadi ada PDI Perjuangan, jelas tuh. Jadi bukan oknum, bukan orang, bukan tokoh, bukan nama siapa, bukan. Tapi secara institusi lembaganya clear PDI Perjuangan. Yang mana itu artinya mewakili tidak hanya ketua umum, sekjen, bendahara, pengurus DPP bukan. Tapi juga sampai ke tingkat anak ranting, sampai ke PAC, sampai ke seluruh anggota dewan, kepala daerah, anggota, simpatisan. Artinya itu mencakup itu semuanya. Dan di dalam rekaman itu disebutkan institusinya jelas PDI Perjuangan. Itu ikut serta di dalam case yang sama sekali selama ini tidak ada kaitannya dengan kami. Kalau kemudian habis itu gitu ya, kalau ada oknum-oknum misalnya disebutkan ini kan dulu ada ini, ya itu kan bukan berarti semua institusi, tidak bisa dong ditepuk rata seperti itu. Nah, hari ini kalau kemudian ya ada kader-kader kami yang punya rasa sense of belonging, ada kader kami di bawah yang merasa tersinggung dengan apa yang dia dengar di media sosial, maka tentu itu adalah hak konstitusional kawan-kawan untuk bisa melaporkan persoalan ini ke ranah hukum agar kemudian tidak jadi rame-rame protes-protes di mana-mana tapi tidak ada jalan keluar yang terbaik. Nah, jadi kami menghormati hak konstitusional itu meskipun DPP partai tidak memberikan arahan secara langsung untuk membawa ke proses hukum, tetapi pada saat ada kader yang melakukan langkah hukum tentunya kami memberikan ruang penghormatan atas hak konstitusional yang mereka gunakan. Saya rasa itu. Baik, kalau boleh diceritakan Mas Seno, memangnya apa dampak yang dirasakan di internal PDI Perjuangan kalau tadi Anda menyebut penyebutan PDI Perjuangan sebagai institusi kemudian mempengaruhi dari mulai ketua umum sampai ke ranting-ranting. Apa yang dampak yang dirasakan di internal PDI Perjuangan? Ya, dampak yang signifikan tentu tidak terasa gitu. Tetapi karena yang menyampaikan ini adalah seorang pejabat negara aktif, seorang menteri yang punya jabatan mentereng di kabinet Presiden Prabowo, tentunya kan ini jadi persoalan. Masa sih seorang menteri di kabinet yang punya tanggung jawab besar gitu, hari ini ada misi besar, Operasi Merah Putih, pemulihan dan percepatan ekonomi dan lain sebagainya, itu hari ini berkata bahwa kami PDI Perjuangan, ini institusi ya, lembaga PDI Perjuangan, itu terlibat dalam case terkait dengan judi online. Nah, buat kami itu suatu persoalan. Gitu. Nah, secara kebatinan, secara bersama-sama ya kami pasti terganggu dan terusik gitu. Tidak usah sampai ke ketua umum, kader-kader di bawah sekalipun kan orang ada banyak kader-kader kami orang baik-baik, orang yang setiap hari berjuang untuk menghidupi keluarga dan nafkahnya sendiri-sendiri gitu ya, yang percaya pada PDI Perjuangan dituduh terlibat di dalam suatu organisasi yang mendukung judol. Rasanya kan ini tidak baik gitu. PDI Perjuangan ini bukan lagi soal politik, tapi ini soal marwah dan soal kehormatan partai. Saya rasa itu. Baik, kita harus jeda untuk break azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi.
harimaumu. Itu merupakan fitnah yang kejam. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan menyampaikan informasi mengenai anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto yang meminta Menteri Koperasi Budi Ari untuk tidak memfitnah pihak lain dalam menghadapi kasus dugaan judi online yang menyeret namanya. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80.000 ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan, Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana-sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya? Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana-sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Saya lihat karena Bapak fitnah sana-sini. Pak Bro, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Ini membuktikan mental Bapak lagi panik. Yang terakhir saya hanya menyampaikan kepada Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan. Saya minta Pak Menteri untuk bisa mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam saat ini. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas Freddy lagi. Mas Freddy, terlepas dari bahwa materi itu adalah materi yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh publik, harusnya itu off the record, secara substansi, benarkah apa yang dikatakan oleh Pak Budi Ari? Adakah bukti-bukti yang bisa mendukung pernyataan itu? Ya, jadi begini. Tadi udah ditayangkan ya, terima kasih fraksi PDIP di Komisi 6. Ya, prinsipnya mereka mendukung Budi Ari dalam Koperasi Merah Putih. Jadi hanya memang diingatkan supaya fokus. Terima kasih sudah diingatkan. Tapi kami mau merespon dan cenderung setuju ya dengan Pak Said Abdullah dari fraksi PDIP juga. Jadi kami mau menjelaskan menurut penjelasan Budi Ari yang dia maksud di situ memang bukan PDIP secara institusi, secara lembaga. Ya. Jadi tidak ada niat Budi Ari menyerang kehormatan atau mencemarkan nama baik PDIP Perjuangan secara institusi maupun lembaga. Yang dia maksud di situ adalah orang perorangan, pribadi atau oknum-oknum. Nah, orang-orang yang disebut itu memang benar terlibat? Ya, itu kan para terdakwa. Itu para terdakwa yang saya ceritakan di awal tadi, itu orang-orang itu, yang para terdakwa itu, ya publik juga udah tersiar lah di publik ya. Banyak beredar bahwa Alvin Kemas, Zulkarnain Antoni itu ya secara kepartaian di PDIP. Nah, itulah yang mau dikatakan Budi Ari ya, bahwa orang-orang itu memframing Budi Ari ikut terlibat ya, memasukkan di dakwaan. Kalau soal nama Menko Polhukam? Masalah nama Menko Polhukam ya kami belum tahu masalah ini. Sekali lagi kami sampaikan itu privat ya. Jadi sampai ini benar-benar nanti bisa dijelaskan oleh Pemret dan wartawan itu, kami belum mau bicara tentang katakan tadi misalnya keterlibatan ya unsur-unsur lain di dalam permasalahan ini. Tetapi kami mau menegaskan bahwa Budi Ari di sini tidak ada niat untuk menyerang PDIP secara institusi, secara lembaga ya, karena yang dia maksud adalah orang-orang itu, para terdakwa itu tadi. Oke. Ya. Kalau kemudian menanggapi tadi permintaan salah satu anggota Komisi 6 DPR yang meminta Budi Ari untuk menarik statementnya, minta maaf dalam 1 kali 24 jam, itu akan dilakukan atau tidak, Mas? Nah, Budi Ari menyampaikan ya, setelah dia melakukan komunikasi dengan Pemret dan wartawan itu,
ya setelah nanti Pemret itu melakukan, katakan kalau melakukan klarifikasi atau apapun itu, nah nanti Budi Ari kemudian akan merespon. Ya Budi Ari secara pasti akan menghubungi, pasti akan berbicara dengan para politisi PDI Perjuangan. Tapi sampai saat ini belum? Belum, sampai nanti kita tunggu dulu ya pernyataan resmi dari Pemret Media Online itu. Ya, Budi Ari pasti akan bicara dengan para politisi PDI Perjuangan karena itu juga teman-temannya dia. Ya, cuman Budi Ari mau ya Pemret ini yang menyebarkan ini, kalau benar mereka menyebarkan, melakukan klarifikasi dulu kepada media. Gitu. Oke, saya ke Mas Seno lagi. Mas Seno, kalau dari PDI Perjuangan sendiri sebenarnya harapannya apa? Karena tadi kalau kita dengarkan jelas ya dari Mas Freddy bahwa ini sebenarnya harusnya tidak dikonsumsi oleh publik, kemudian akan melakukan komunikasi dengan pihak media yang membocorkan kalau menurut versi Mas Freddy, kemudian baru akan berkomunikasi dengan pihak PDI Perjuangan. Kalau Anda sendiri dari PDI Perjuangan harapannya sebenarnya seperti apa? Saya menghormati klarifikasi dan penjelasan dari Pak Freddy Damani. Tetapi tentu yang kami harapkan bukanlah dari Pak Freddy sendiri, tetapi melainkan penjelasan dan klarifikasi dari Pak Budi Ari Setiadi sendiri. Gitu, yang menyampaikan itu dan mempunyai statement itu yang sudah jelas bahwa sumber suara dari rekaman yang ramai tersebut itu bukan rekayasa, kan, bukan AI dan lain sebagainya, sudah terkonfirmasi melalui RDP kemarin, bahwa ya memang itu beliau yang menyampaikan, terlepas dari itu soal percakapan privat atau tidak. Ya tentu kami mengharapkannya jelas kok, kami sampaikan terbuka di depan beliau kan, anggota fraksi PDI Perjuangan bukan hanya 1-2 orang. Ada Pak Darmadi Duryanto, ada Bu Sadar Restu, lalu kemudian ada Pak Arya Bima, kemudian sampai Mbak Puan sekalipun, Ketua DPR RI yang sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan sudah menyampaikan harapannya Pak Budi Ari yang bisa mengklarifikasi dan menjelaskan maksud dan pernyataannya. Jadi apapun, meskipun hari ini Pak Freddy menyampaikan klarifikasinya, tentu akan lebih afdol kalau itu yang menyampaikan Pak Budi Ari, yang paling bertanggung jawab terhadap sumber informasi dan rekaman tersebut. Gitu. Jadi kalau buat kami simpel saja Mbak, ini kan sudah lebih dari 1 kali 24 jam juga, udah 2 kali 24 jam rasa-rasanya dari rapat dengar pendapat itu. Dan ada banyak forum rasanya yang bisa digunakan selain dari RDP resmi di DPR untuk menyampaikan klarifikasi dan pernyataan. Sebenarnya maksudnya kayak apa sih gitu? Kenapa kok ada menyebut PDI Perjuangan, lalu kenapa menyebut nama-nama lain, ada nama Menko Polhukam dan lain sebagainya. Atau kalau memang dikatakan loh itu ungkapan privat kok, itu omong obrolan warung kopi saja antara Pak Budi Ari dengan wartawan tersebut misalnya, ya nggak apa-apa tapi disampaikan saja gitu. Nah dalam konteks itu tentu kami mengharapkan ada klarifikasi dan kejelasan informasi. Karena kalau tidak ya sekali lagi yang disebut sayang sekali bukan nama oknum, bukan nama anggota, orang per orang, individu, tetapi yang disebut di situ sangat jelas berkali-kali bahwa itu PDI Perjuangan, PDIP yang disebut. Jadi kalau buat kami harus ada klarifikasi dari Pak Budi Ari yang bersangkutan langsung. Saya rasa itu. Kalau memang sudah dilakukan klarifikasi, misalnya kemudian menarik statement itu atau minta maaf dilakukan oleh Budi Ari, proses hukumnya akan tetap jalan atau tidak, Mas Seno? Saya belum tahu ya, karena yang menyampaikan proses hukum itu kan juga adalah inisiatif dari kader juga. Artinya tidak ada arahan resmi dari partai secara kelembagaan untuk melaporkan, bukan. Tapi itu memang kader yang merasa memiliki, punya sense of belonging terhadap partai, partainya disebut-sebut di dalam kasus yang sama sekali nggak ada kaitannya, difitnah begitu, ya dia merasa tidak terima dan melaporkan. Jadi kalau dari fraksi PDI Perjuangan di DPR, sikapnya jelas minta klarifikasi. Gitu. Nah kader-kader yang lain kan hari ini kita nggak bisa menghalangi hak mereka untuk menempuh jalur konstitusional. Jadi saya rasa itu belum, tapi harapan kami tentu ada kejelasan, karena biar tidak menjadi bola liar dan semuanya berdasarkan asumsi, asumsi A, asumsi B, asumsi C. Akan lebih jelas kalau Pak Budi Ari yang menyampaikan, karena kami dengan gentle mengatakan di depan beliau langsung kami mohon ada klarifikasi, kami menuntut ada informasi dan kejelasan itu, dan dijawab, dibalas kemarin dengan, nah itu nanti aja kan begitu Pak Budi Ari menjawab. Jadi kalau kira-kira ada keengganan di forum itu ya nggak salah juga kan kalau ada kader kami yang merasa yang paling pas berarti kayaknya mekanisme hukum nih. Gitu. Baik, gitu, Mbak. Baik. Pertanyaan terakhir ke Mas Freddy, kira-kira kapan
Pak Budi Ari akan menyampaikan versinya Pak Budi Ari untuk menyelesaikan segala polemik yang terjadi karena statement yang bocor ini? Ya, saya juga tidak tahu persisnya, tetapi ada informasi mudah-mudahan nanti hari ini dari Pemret Media itu melakukan klarifikasi. Ya, setelah itu secepatnya nanti pasti Budi Ari akan merespon dan akan berbicara, saya yakin seperti saya katakan tadi, dengan para politisi PDIP maupun di hadapan publik. Oke, baik. Kita sama-sama nantikan perkembangan kasus ini seperti apa. Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo, dan Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDI Perjuangan. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.